Renungan kita hari ini berbicara tentang suara dunia atau suara Allah. Nah, saat ini keadaan dunia sedang menuju kepada masa yang sangat sulit, di mana suara-suara kepalsuan semakin sering terdengar. Intimidasi semakin lantang. Bahkan kebenaran seringkali diputarbalikkan oleh dunia. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan menyikapi kondisi keadaan dunia saat ini? Seringkali kita mendengar berita-berita yang tidak mengenakan. Bahkan dalam pengajaran-pengajaran pun sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sedikit menyimpang, bahkan sudah banyak yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita harus bisa mengerti manakah suara dunia, manakah suara Allah? Nah, hari ini kita akan baca ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, secara keseluruhan Wahyu 13 ini menggambarkan pertempuran antara kejahatan dan kebenaran. Bahwasannya pada hari-hari terakhir nanti akhir zaman, iblis akan mengerahkan semua kekuatannya, semua tipu muslihatnya untuk mengalahkan, bahkan untuk membuat anak-anak Tuhan itu berbalik dari jalan Tuhan. Dia berusaha membuat kita, orang-orang yang percaya, meninggalkan Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita hadapi saat-saat ini sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi jikalau kita menyadari sebenarnya kuasa gelap itu sudah sangat banyak bekerja. Ya, kebohongan dan kejahatan sudah jelas. Tidak perlu lagi orang menutup-nutupinya, bahkan orang tidak malu dengan kebohongan, dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Nah, tetapi bagian kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana ketika kita mendengar suara dunia, kita bisa mengalahkannya dengan suara Allah. Nah, sekalipun kejahatan berkuasa, tetapi ingatlah ada Tuhan kita yang maha kuasa. Kejahatan boleh merajalela, tetapi kejahatan tidak akan pernah bisa menang, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, suara Tuhan berkata, saat-saat kita menghadapi tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suara Tuhan berkata ketika kita sakit, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Suara Tuhan berkata ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetapi kalau suara dunia, dia akan mengatakan engkau tidak akan bisa menang. Bahkan tanpa disadari banyak orang menjadi sombong karena suara dunia. Suara dunia atau suara iblis mengatakan kamu tidak akan bisa berhasil. Kamu akan kelaparan, kamu akan sakit, kamu akan menderita. Sehingga membuat pikiran kita menjadi kacau. Tetapi hari ini mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Dari mana kita bisa mendengarkannya? Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri adalah Allah itu sendiri. Mari kita lakukan, karena tidak ada suara sumbang di dunia ini yang dapat menenggelamkan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan, suara Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu, dengarkanlah apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Tuhan Yesus memberkati.